It's my life, it's now or never. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmadi Kurniawan, kelas manajemen angkatan 33, kelas malam. Kali ini saya akan membawakan presentasi mata kuliah Sistem Informasi Bisnis dan Manajemen Pengetahuan. Yaitu dalam hal ini saya akan memaparkan tentang bisnis saya dalam hal IT bisnis proses di Malaka Global Indonesia. Why? Kenapa IT dalam bisnis dan perusahaan itu penting? Berikut ada beberapa manfaat penting IT untuk bisnis pada sebuah perusahaan. Pertama, IT dapat memperluas pangsa pasar. Kedua, IT dapat meningkatkan efisiensi operasional dan waktu. Ketiga, IT dapat mengurangi biaya produksi dan operasional. Keempat, IT dapat memberikan keunggulan kompetitif. Kelima, IT dapat memberikan peluang bisnis baru. Itulah why-nya. Kita lanjut. Nah, beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2004, saya mendesain sebuah bisnis, yaitu tentang kesehatan gigi, di mana waktu itu saya berkesempatan membangun sebuah klinik gigi yang masih kecil, tapi saya sudah bisa menguraikan kira-kira bagaimana ke depannya nanti. Dan berikut adalah draft saya yang saya dan istri saya buat sejak tahun 2004 lalu. Bisa dilihat di kolom sebelah kanan, yaitu customer, dan kolom sebelah kiri yaitu supplier. Dan Anda bisa lihat semua di tengah-tengah yaitu bisnis proses. Dari input kemudian bisnis proses sampai outputnya berupa customer, dan ini didukung oleh supporting department. Dalam hal ini saya memetakan ada SDM, marketing online, marketing offline, logistik, dan finance. Nah, Malaka Global Clinic memiliki bisnis proses sebagai berikut. Pertama, start. Lalu cari pasien via internet, joint venture, pasien lama, voucher, dan sebagainya. Lalu berikutnya nota kesepakatan antara pasien dan klinik. Dalam hal ini adalah B2B or business to business atau business to customer. Berikutnya diterima oleh klinik atau dentist melakukan tindakan. Lalu setelah dilakukan tindakan, pasien merasa puas sesuai apa yang dia inginkan. Itu targetnya. Kemudian pasien melakukan pembayaran, dalam hal ini meningkatin rate, lalu selesailah. Itu satu proses dalam bisnis proses di Malaka Global Indonesia. Nah, semua ini kita membuat keterikatan dalam KPI. KPI adalah Key Performance Indicator, di mana kita sama-sama tahu bahwa ini sangat berperan penting dalam mengukur suatu kegiatan tim, dalam hal ini dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, Anda bisa lihat Malaka Global Indonesia secara overall mempunyai service blueprint sebagai berikut. Di layar atas adalah physical evidence, di layar kedua adalah customer action, ketiga adalah on-stage visible contact employee, keempat adalah backstage atau invisible contact employee action, dan kelima adalah support proses. Nah, semua ini menjelaskan bahwa bisnis proses di Malaka Global Indonesia yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya saya akan memaparkan dengan what. Yang dimaksud desain Malaka IT Mapping adalah Malaka IT Mapping. Di sini saya menjelaskan tentang bagaimana role atau what-nya dari desain sebuah Malaka IT Mapping yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Oke, Malaka IT Mapping dari semua bisnis yang ada, yaitu praktek dokter umum, praktek dokter gigi umum spesialis, praktek dokter kecantikan, instalasi farmasi. Ya, di sini ada empat yang saya kategorikan sebagai informasi kepada Anda semua bahwa inilah Malaka Global Indonesia yang memiliki 4 dari sub bisnisnya masing-masing. Oke,
Anda bisa melihat pada kotak yang merah. Kotak yang merah saya mengotakin adalah dokter umum, dokter gigi spesialis, dokter spesialis kecantikan, perusahaan besar farmasi. Lalu di sini saya menamakan program yang dalam hal tugas ini adalah MDoc. MDoc saya mengartikan adalah Malaka Doctor. Lalu Anda bisa melihat di kolom kotak biru itu program lain yang saya namakan dengan MFAR atau Malaka Farmasi. Nah, masing-masing di sini mempunyai fungsi dan peran yang sangat berbeda. Lalu di bawahnya adalah Departemen Support. Departemen Support terdiri dari Business Development, HRD, Marketing Online, Marketing Offline, Purchasing, Warehouse, Finance, dan IT. Iya, masing-masing semua mempunyai nama software yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Business Development saya menamakan dengan Malaka Business Development atau MBD. Lalu HRD, MSC. Kemudian Marketing Online, MMON. Marketing Offline, FMON. Purchasing, MPUR. Dan Warehouse, WSR. Dan berikutnya adalah Finance, yaitu MFin, and the last one MIT. Semua ini terkait dengan berhubungan antara yang satu dan yang lainnya. Nah, bagaimana mereka berhubungan dalam konteks Malaka IT Mapping ini? Mari kita lihat. Sekarang Anda bisa melihat how-nya. Pertama adalah CEO, Direktur, kemudian praktek dokter, lalu instalasi farmasi, dan kemudian supporting departemen. Praktek dokter meliputi 1. Dokter umum, 2. Dokter gigi umum, 3. Dokter gigi spesialis, 4. Dokter spesialis kecantikan, 5. Perusahaan besar farmasi, 6. Pendaftaran, 7. Konfirmasi, 8. Pengobatan selesai. Berikutnya adalah instalasi farmasi. 1. Penyerahan resep dari pasien, 2. Apotek menerima resep, 3. Apotek menghitung harga, 4. Obat dibuatkan apotek, 5. Pembayaran pasien, 6. Serah terima obat. Bagaimana mekanisme atau cara kerja dari flow IT mapping ini? Mari kita lihat. CEO Direktur itu mempunyai suatu program IT di mana saya menamakan MCE1. Kemudian MCE1 ini dikontrol oleh CEO Direktur. Lalu di bawahnya adalah manajer operasional. Anda bisa melihat kotak yang abu-abu dan bertuliskan manajer operasional. Dia mengontrol juga tentang praktek dokter yang meliputi 8 poin tadi. Instalasi farmasi meliputi 6 poin tadi. Lalu supporting departemen. Untuk manajer operasional, dia memiliki program yaitu MOps 2 yang meliputi dari kegiatan-kegiatan sehari-hari dari praktek dokter dan instalasi farmasi, yang dimana program ini menampilkan tentang daily report dari suatu kegiatan sehari-hari day to day yang dikontrol oleh manajer operasional. Kemudian ada MDoc 3, lalu MFAR, MDoc 3 dan MFAR. MDoc 3 juga sama, program ini kepada dokter, praktek dokter, dan MFAR 4 itu program kepada instalasi farmasi. Lalu di sini adalah supporting dokumen. Lalu di sini adalah supporting departemen yang meliputi dari MBD5, MHC6, MMON7, MO atau MOF8, MPUR9, MWR10, MFIN11, dan MIT12. Nah, nama aplikasi yang digunakan saat ini, CEO Direktur itu menggunakan nama aplikasi MCE1. MCE1 peranan terpenting dalam aplikasi ini, dia memberikan tugas-tugas secara singkat dan melihat laporan-laporan para manajer dan supervisor secara cepat dan real time,
Sekarang saya akan menjelaskan tentang nama aplikasi. MCE1, program ini dipegang oleh CEO dan direktur, yang mana program ini memberikan tugas-tugas secara singkat dan melihat laporan-laporan para manajer atau supervisor secara cepat dan real time. Fiturnya, software ini merupakan agenda virtual ringan, kompak, mudah dikelola, dan memiliki gaya yang sangat baik untuk menandai semua tugas. Nah, Anda bisa lihat di sini menjabarkannya dengan program sebenarnya yaitu Wunderlist. Wunderlist ini adalah free software yang bisa diinstal dalam Android. Kemudian aplikasi berikutnya adalah namanya MOps2 yang dipegang oleh manajer operasional, di mana program ini adalah mendapatkan file dari mana saja, yaitu di outlet-outlet kami pada perangkat apapun dengan dan Microsoft berbagi dan bekerja sama dengan siapapun dalam pekerjaan yang dapat dilakukan. Ini seperti halnya program cloud storage. Jadi kita menaruh program ini di mana aja, lalu dari kantor pusat mengambil data yang dikirim oleh outlet-outlet yang berada di Jabodetabek. Program ini dipegang oleh manajer operasional. Kemudian program ini OneDrive ini dikelola atau original softwarenya berasal dari Microsoft OneDrive. Yang perlu diperhatikan adalah hal ini adalah kita mengontrol dari reportnya masing-masing outlet. Berikutnya nama aplikasinya adalah MDoc3, di mana adalah dipakai oleh para dokter yang meliputi tadi target penggunanya adalah dokter umum, dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, dokter spesialis kecantikan, resepsionis atau kasir, perawat, kepala perawat. Dalam hal ini saya memberikan software ini untuk bertanggung jawab pada jalannya operasional sehari-hari kepada klinik Medica Software. Medica Software ini yang day to day dia menjalankan program aplikasi untuk para dokter tersebut, yang 7 hal tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Sama dari program aplikasi ini yang kita perhatikan adalah daily reportnya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah mFar4. Ini dipakai oleh instalasi farmasi, ya Anda bisa menyebutnya juga apotek seperti itu. Deskripsi ringkas aplikasi programnya adalah aplikasi program apotek ini dibuat dengan bahasa pemrograman Delphi dan sudah support Windows 10. Telah dirancang untuk pengelolaan data di apotek, yakni data obat, data pelanggan, supplier, bahkan sampai laporan rugi laba. Nah, begitu kompleksnya program apotek ini yang dijalankan oleh apoteker bersama timnya. Nama softwarenya adalah Software Indo Apotek. Lalu nama aplikasi berikutnya adalah untuk business development. Sebagaimana kita tahu adalah target pengguna dari program ini adalah business development atau dalam hal ini adalah marketing, yaitu program software BB Flash Pro versi 4.8. Aplikasi program ini dilengkapi dengan built-in editor yang memungkinkan untuk membubuhi keterangan film dengan teks. Untuk membuat tutorial dan presentasi dapat diproses dan dipoles dengan bantuan fungsi editing. Saya menamakan program ini adalah MBD. Berikutnya adalah aplikasi untuk Human Capital atau HRD. Saya menamakan program ini dengan MHC6, yaitu suatu program DISC, di mana adalah DISC ini adalah tes yang dikembangkan oleh seorang yang bernama William Moulton Waston. Setelah lama dan berkembang, tes ini termasuk paling banyak yang diadopsi dengan banyak bahasa untuk melakukan tes kepribadian dalam diri manusia. Apa yang bisa didapat melalui tes DISC ini? Dari hasil tes, kita akan mengetahui, meningkatkan pengetahuan diri sendiri bagi yang sudah mengikuti tes, bagaimana Anda menanggapi konflik, apa yang dapat memotivasi diri Anda, dan apa yang menyebabkan Anda stres, dan bagaimana Anda memecahkan masalah. Nah, hal ini kita bisa melihat dalam tes DISC. Seperti yang saya lampirkan di bawah, ada semacam tabel grafik. Di situ akan ketahuan karakter dari
orang tersebut yang menggunakan atau yang sedang dites dengan tes DISC. Program ini cukup murah, ya, sekitar 350.000 dari beli online. Anda bisa mencarinya. Program ini adalah software tes psikotes DISC. Silakan Anda bisa menggunakan. Berikutnya adalah nama aplikasi marketing online. Di sini saya menggunakan adalah Letterbro, yaitu tools yang mudah digunakan untuk mengklaim Twitter atau mengirim Twitter dan Facebook yang terjadwal, Facebook update atau jadwalkan Twitter dari berbagai akun. Jadi sudah terjadwal yang kita bisa men-setting jadwal tersebut. Program yang saya gunakan adalah Letterbro dan aplikasi yang saya namakan adalah Mmon7. Berikutnya adalah PowerPoint. Nama aplikasinya adalah MMOV8 yang saya namakan. Di sini saya menggunakan untuk tim saya yang bergerak di marketing offline. Dia biasanya melakukan canvassing kepada para klien kami, yaitu business to business, corporate, dan sebagainya. Dia melakukan presentasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Ini sudah umum, yaitu PowerPoint. Berikutnya adalah nama aplikasinya adalah Mpur9. Itu yang saya namakan Mpur9, Mpur9. Pada kenyataannya saya menggunakan dengan nama software Toko, yaitu di sini adalah multi-user, support barcode, form transaksi pembelian stok, barang pulakan, form transaksi penjualan, diskon dapat diatur oleh si pemakainya, yaitu admin kasir, form return, pembelian dan penjualan. Manfaatnya adalah laporan-laporan yang sangat perlu agar bisnis terkontrol dengan baik. Berikut hasil laporan yang ada. Software ini bisa menampilkan laporan barang, laporan supplier, laporan pembelian, laporan per supplier, dan sebagainya. Ini sangat kompleks dan sangat membantu. Berikutnya nama aplikasinya adalah MWR10. Ini saya namakan untuk aplikasi di warehouse. Ini tidak jauh beda dengan software sebelumnya yang bisa terintegrate dan masih satu software, tapi penggunaannya di warehouse, yaitu nama softwarenya software Toko. Berikutnya untuk software finance. Nah, dalam hal ini saya menggunakan software finance yaitu Easy Financial Planning. Ini software ini sangat murah, sekitar 500 ribuan, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Kemudian nama aplikasi berikutnya adalah untuk maintenance dan IT, yaitu saya menggunakan dengan nama MIT12. Di sini saya menggunakan IT Asset Tool. Ini sangat bagus karena kita bisa mengetahui mana saja equipment yang dalam perawatan dan dia terekod dengan secara menyeluruh, yaitu bisa mengetahui apa saja yang diganti, maintenance-nya berapa lama, dan sebagainya. Dalam hal ini adalah aplikasi yang sangat sederhana untuk program enterprise company yang belum memasuki big company tapi cukup aplikatif digunakan untuk merawat aset kita. Nah, semua yang saya sebutkan di atas dan sebelumnya tadi ini sudah ready diaplikasikan dan kita membangun ini dalam tatanan di Dental University Indonesia. Anda bisa dilihat websitenya www.dentaluniversity.indonesia, www.familydentalcosmetic.com, seputargigi.com, Klinik Gigi Kelapa Gading. Di 4 website ini di mana kami building, kami setup tentang IT mapping tersebut. Terakhir, saya menyampaikan sebuah motivasi di mana di sini dijelaskan bibit pohon yang rapuh semakin kuat, tangguh dan bermanfaat setelah tumbuh. Maka teruslah bertumbuh. Saya Darmadi Kurniawan mengucapkan terima kasih. Salam. It's my